Guys, welcome to my first vlog. Ini video pertama aku ya, yang ditujukan memang untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah manajemen keuangan. Oke, sebelum kita lanjut bahas materinya, aku di sini mau perkenalan dulu. Namaku Aprilia dari kelas akuntansi Sabtu pagi. Kampusku di Universitas Dian Nusantara atau yang biasa dikenal Undira ya. Ya, di sini aku bakal bahas salah satu modul yang ada di mata kuliah manajemen keuangan, yaitu penilaian investasi. Aku kan bakal bahas penilaian investasi. Apa sih penilaian investasi itu dan apa kegunaannya? Penilaian investasi ini tuh untuk pertimbangan para investor dalam menentukan investasi yang tepat bagi jangka panjang nanti. Sebelum aku jelasin penilaian investasinya ya, aku bakal jelasin dulu investasi itu apa. Investasi itu aktivitas menyimpan, menanamkan dana atau membeli pada periode waktu tertentu, yang berharap itu simpanannya akan menjadi keuntungan besar atau laba atau meningkatkan hasil investasi tersebut. Aku mau jelasin tujuan dari investasi. Aku nyimpulin 3, yaitu pertama mendapatkan penghasilan tetap, yang kedua mengembangkan usaha, dan yang ketiga jaminan dalam bisnis. Dan untuk investasi ini, jadi kalau untuk mendapatkan penghasilan tetap maksudnya adalah saat kita nanam atau berinvestasi ya pada sebuah perusahaan, nah hasil penjualannya itu kita dapat atau berhak mendapatkan persentase keuntungan tiap bulannya. Kedua itu mengembangkan usaha. Untuk mengembangkan usaha di sini adalah karena dari laba investasi yang didapatkan akan menjadi suntikan modal untuk bisnisnya. Ketiga, di sini ada jaminan dalam bisnis. Jadi misalkan jika kita nih melakukan penanaman modal pada supplier bahan baku usaha yang sedang dijalani, maka kemungkinan besar kita nggak akan kekurangan pasokan bahan baku. Oke, setelah aku jelasin tujuan investasi, aku juga bakal jelasin manfaat investasi. Apa sih manfaat investasi? Pasti orang-orang udah tahu ya manfaat investasi itu apa aja. Di sini itu meningkatkan aset, memenuhi kebutuhan di masa depan, gaya hidup yang hemat, terus menghindari utang. Karena dengan investasi tentu kita memiliki tabungan untuk kehidupan tua kita nanti. Oke, setelah tujuan dari manfaat investasi, aku juga bakal jelasin bentuk investasi itu ada berapa ya. Ada 2 jenis sih, yaitu investasi aktiva real sama investasi aktiva finansial. Dan untuk investasi aktiva real ini, investasi yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang terlihat atau yang tidak terlihat. Itu biasanya familiar di kita ya, itu seperti emas, investasi properti, tanah, logam mulia, dan beberapa lagi yang lain. Sebelum berinvestasi, penting bagi para investor untuk mempertimbangkan investasi yang sesuai dan layak untuk dijalankan. Maka dari itu kita butuh penilaian investasi. Penilaian investasi bisa dikatakan proses pertimbangan untuk menguji kelayakan bentuk bisnis. Di sini pertimbangannya itu mencakup beberapa hal, ada modal, tujuan, dan periode, dan terakhir itu risiko. Untuk modal di sini sebelum investasi tentu kita harus mempertimbangkan ya, modal yang kita tanam ini sesuai dengan keuntungan dan biaya operasional yang dikenakan atau tidak. Terus tujuannya dan apa sih tujuan investasi yang kita lakukan ini, agar kita dapat menentukan jenis investasi yang tepat. Dan untuk periode, dalam mempertimbangkan investasi yang tepat bagi kita ya, kita tentu harus memikirkan jangka waktu investasinya agar sesuai dengan tujuan investasi kita. Dan untuk risiko, dalam investasi tentu selalu ada risiko ya. Maka dari itu semakin besar keuntungan biasanya, semakin besar juga untuk risikonya. Nah, untuk menentukan penilaian investasi yang tepat, kita di sini butuh beberapa metode penilaian investasi. Dan di sini ada 5 ya. Ada metode net present value atau NPV, metode payback period atau PP, metode profitability index atau PI, terus juga ada
metode average rate of return ARR. Terus yang terakhir di sini aku tulis internal rate of return atau IRR. Metode net present value atau NPV ini yaitu memperhitungkan selisih antara nilai investasi saat ini dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa mendatang. Dalam perhitungan NPV, data yang diperlukan itu mencakup biaya operasi, pemeliharaan, biaya investasi, dan perkiraan keuntungan investasi. Nah, jika nilai NPV positif, biasanya investasi ini layak dijalankan. Tapi sebaliknya, kalau NPV-nya negatif hasilnya, itu tidak layak dijalankan. Yang kedua, metode payback period. Metode ini itu bisa dikatakan untuk mencari tahu ya waktu dana investasi yang kita tanam. Nah, metode ini biasanya itu dinilai layak tergantung dalam berapa cepat pengembalian dana tersebut. Dan untuk contohnya ini misalkan kita nanam investasi itu 100 juta. 100 juta itu berapa lama kita bakal balik lagi modal. Metode Profitability Index atau PI. Metode ini biasanya digunakan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi sekarang. Jika hasil PI-nya ini lebih besar dari 1 ya, ini investasinya dinilai layak. Dan semakin besar angkanya, maka investasi ini tentu layak dijalankan. Metode Average Rate of Return atau ARR. Metode ini merupakan penilaian atas seberapa besar keuntungan yang didapat dari suatu investasi. ARR ini diukur dari laba bersih setelah pajak yang dibandingkan dengan nilai rata-rata investasi. Investasi ini dinilai layak jika nilai ARR-nya ini lebih dari return yang ditawarkan. Nah, namun sebaliknya, jika ARR-nya lebih rendah ditawarkan daripada nilai return-nya, investasi ini dinilai tidak layak. Yang kelima yaitu metode Internal Rate of Return atau IRR. Metode ini merupakan metode analisa investasi dengan memperhitungkan tingkat suku bunga yang menyamakan present value investasi saat dengan present value dari penerimaan arus kas masa mendatang. Banyak yang mikir ya beranggapan lah ya bahwa metode perhitungan ini adalah metode yang dapat menunjukkan tingkat return yang sebenarnya. Oke, yang pertama soalnya itu dari payback period. Di sini isi soalnya itu PT Maju Mandiri melakukan investasi sebesar $45.000. Jumlah arus kas per tahunnya adalah $22.500. Maka payback periodnya adalah payback period ini dihitung dari investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Untuk investasi awalnya itu kan 45.000 ya. Jadi $45.000 dibagi $22.500 dikali 1 tahun dan hasilnya itu jadi 2 tahun. Maka modal yang dihabiskan bisa kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Hitungan internal rate of return dari sebuah investasi yang dapat memberikan arus kas bersihnya itu 5 juta secara terus menerus jika investasi awal yang diperlukannya itu 400 juta. Dan returnnya itu 14%. Nah, cara jawabnya itu di sini kita bisa cara sederhananya ya. NPV itu sama aja PV dikurang investasi awal. Cari cara PV itu sama aja A dikurang arus kas bersih dibagi ARR-nya dikurang investasi awal. Nah, maka dari itu ketemu dong bagaimana cari ARR-nya ini. Itu sama aja arus kas bersihnya dibagi investasi awalnya yang jadinya 5 juta per 400 juta yang hasilnya jadi 1,25% per tahun. Itu ARR-nya. Kesimpulannya, investasi memang penting, tapi sebelum menentukan investasi yang tepat, seorang investor harus bisa menilai atau memutuskan investasi apa yang layak dan sesuai dengan tujuannya agar kelak dia mendapatkan keuntungan. Itu aja ya. Jadi terima kasih semuanya udah nonton. See you soon. Bye bye.